Komunikasi publik. Fokus komunikasi yang ditelah oleh Aristoteles adalah komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan sebutan komunikasi publik atau pidato. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda, argumen Anda, dan dengan memainkan emosi khalayak. Dengan kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif dalam komunikasi publik meliputi isi pidato, susunannya, dan cara menyampaikannya. Unsur-unsur komunikasi publik. 1. Sumber atau komunikator adalah pembuat atau pengirim pesan informasi. Sumber ini bisa terdiri dari satu orang ataupun bisa juga dalam satu kelompok, misalnya dari partai atau organisasi. Komunikator atau sumber dalam komunikasi publik dapat dilakukan oleh siapapun. Dapat pula dilakukan oleh seorang komunikator publik profesional. Nomor 2, pesan adalah suatu yang disampaikan oleh sumber atau komunikator kepada penerima atau komunikan. 3. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Sarana komunikasi publik yaitu segala saluran yang bisa menyampaikan pesan kepada publik melalui media massa, orasi pada rapat umum, aksi demonstrasi, atau blog. 4. Penerima atau komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. Penerima pesan dalam komunikasi publik biasanya orang-orang dalam satu organisasi ataupun luar organisasi dengan jumlah yang relatif besar dan dilakukan di sebuah tempat seperti auditorium, kelas atau ruangan, dan tempat ibadah. 5. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan dari komunikator. 6. Umpan balik atau feedback adalah suatu bentuk tanggapan balik dari komunikan atau penerima pesan setelah memperoleh pesan dari komunikator. Umpan balik dalam bentuk komunikasi publik biasanya seperti pertanyaan yang diajukan ke komunikator yang memang terbatas ataupun bisa berubah sebuah saran saja. Retorika, the rhetoric. Teori retorika adalah teori yang menjelaskan mengenai teknik berbicara di depan publik atau public speaking dengan menggunakan alat-alat persuasi yang tersedia. Asumsi teori retorika. 1. Pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. 2. Pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Bukti-bukti yang dimaksud adalah pada cara-cara persuasi yaitu etos, logos, dan pathos. Kanon retorika. Kanon adalah tuntutan tertentu atau prinsip-prinsip yang harus diikuti pembicara agar suatu pidato persuasif dapat menjadi efektif. Kanon-kanon tersebut antara lain: 1. Penemuan, 2. Pengaturan, ketiga adalah gaya. Jenis-jenis retorika. Pertama itu ada retorika forensik, yaitu pidato yang berkaitan dengan keadaan pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau rasa tidak bersalah. Yang kedua, retorika epideitik, yaitu wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Yang ketiga, retorika deliberatif. Retorika yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh khalayak disebut retorika politis, memiliki potensi untuk dapat menghasilkan paling banyak perubahan dalam khalayak.
Paradigma naratif. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Manusia lebih mudah terbujuk oleh suatu cerita yang bagus daripada argumen yang baik. Paradigma naratif mengkonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupan dalam sebuah bentuk narasi. Asumsi paradigma naratif. 1. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Kedua, keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Yang ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Keempat, rasionalitas didasarkan pada penilaian orang yang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Konsep kunci paradigma naratif. Yang pertama itu narasi, yang kedua itu rasionalitas naratif, yang ketiga koherensi, keempat kebenaran, dan kelima adalah logika. Contoh di kehidupan sehari-hari komunikasi publik itu seperti berpidato atau seminar, bahkan bisa di ruang kelas seperti perkuliahan tatap muka.